Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid darain amin qala wa ammal mubahu famarji'uhu ila an-niyyah famahma kana qasduhu bi talabil mali mathalan at-ta'affufa 'anis su'ali wa ri'ayata satril muru'ati 'ala al-ahli wal 'iyal wa tasadduqa bima fadala minal mali an mablagil hajati sara hadzal mubahu bihadhihi wallahu a'lam. Wa ammal mubah, adapun hal yang diperbolehkan, famarji'uhu ila niyah, maka tempat kembalinya adalah niat. Famahma qasduhu bi talabil mali mathalan, ketika tujuannya mencari harta, misalnya at-ta'affuf 'anis su'al, memelihara diri dari meminta-minta, wa ri'ayata satril muru'ati 'alal ahli wal 'iyal, juga menjaga menutup kehormatan diri dari istri misalnya, dari keluarga misalnya, wa tasadduqa bima fadala minal mal, dan tujuan mencari harta untuk bersedekah, bima fadala minal mal, dari kelebihan harta, an mablagil hajah, dari batasan kebutuhan. Jadi dia tujuannya harta itu bukan untuk takabur, bukan ingin menunjukkan status sosial. Kan sekarang orang punya sosial media itu kan sebenarnya untuk pamer. Salah satu teknologi sosial media yang terus dikembangkan adalah kamera, dengan segala pernak-pernik yang ada di dalamnya. HP harga 2 juta itu kameranya sudah bisa bagus. Bahkan ada platform kamera yang khusus untuk selfie, hingga dibuat kamera bisa di zoom sampai 100 kali, yang harganya sudah tidak masuk akal. Ini sudah tidak masuk akal. Seharga bit sampai segitu harganya. Itu semua ditujukan untuk apa? Ya tujuannya tidak ada yang lain. Umumnya orang bertujuannya atau tujuan untuk mendapatkan itu, tujuannya untuk apa sih? Pamer. Bukan kinerja HP, bukan. HP-nya dipakai cuma untuk WA, apalagi Pak? Telepon, sudah, nggak ada yang lain. Ya kameranya untuk apa? Ya itu untuk selfie. Dibuat khusus sosial media untuk mengabadikan momen. Khusus dibikin Instagram. Dibuatlah itu supaya semua momen bisa diabadikan. Untuk apa sih? Nggak ada yang lain, Pak. Itu ujung-ujungnya untuk pamer. Dia punya harta untuk dipamerkan, dia punya apa saja untuk dipamerkan. Nggak apa-apa miskin, yang penting sohor. Biar tekor asal nyohor. Begitu. Astagfirullahaladzim. Wal makan susah, tapi kalau untuk beli pulsa, Masya Allah, bisa.
Untuk makan utang, Pak. Bisa dipakai untuk beli pulsa. Begitu keadaan orang zaman sekarang. Nasallahu afiyah wassalamah, ya Allah. Tapi kalau tujuannya untuk tadi, untuk sedekah, untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, agar bertanggung jawab, saya sebagai laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu punya derajat setingkat lebih tinggi dibanding wanita, adalah pada saat dia bertanggung jawab, termasuk urusan nafkah. Saat masih bisa, masih kuat untuk cari nafkah, maka masih bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Maka duitnya bapak-bapak itu adalah untuk keluarga. Duitnya ibu-ibu ya untuk ibu-ibu. Duit bapak-bapak untuk ibu-ibu, duit ibu-ibu ya untuk ibu-ibu. Gitu, Pak. Ibu-ibu senang begitu. Tidak ada kewajiban seorang perempuan mengeluarkan nafkah, nggak ada kewajiban. Maka ketika perempuan mengeluarkan nafkah, mengeluarkan hartanya, itu sifatnya sedekah. Hitungannya adalah pada saat kita masih punya kemampuan untuk mengeluarkan nafkah. Kalau sudah tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan nafkah, maka ada kewajiban mereka yang berkewajiban memberi nafkah, beri nafkah kepada keluarganya yang sudah tidak bisa lagi mencari nafkah. Udah pensiun, Pak, tapi anak-anak udah pada gede-gede, udah punya duit semuanya. Maka ada kewajiban tanpa harus disuruh, mereka mengeluarkan nafkah untuk orang tuanya. Nggak usah lagi pakai diminta, nggak usah lagi pakai gitu ya. Suka pakai itu sindiran-sindiran, pakai simbol-simbol, pakai apa namanya, ya gitulah. Kadang-kadang nggak ngerti, Pak, nggak ngerti. Ya sudah pakai disindir, nggak paham gitu ya. Dikasih tanda-tanda khusus juga nggak paham gitu. Sara hadzal mubah bihadhihi, maka pekerjaan yang mubah tadi, sara bihadhihi, berubah dengan ini, an-niyah, dengan niat ini, hadhihi niyah min a'malil akhirah, termasuk ke dalam amal akhirat. Walau kharaja ilal hajj, jika dia keluar berangkat haji, wa ba'ithuhu riya wa sum'ah, tapi yang muncul sebagai pendorong untuk melakukan haji tadi adalah riya. Pendorongnya adalah sum'ah, pengen dilihat oleh orang lain, pengen dinilai oleh orang lain, pengen menunjukkan jati dirinya kepada orang lain, pengen dipanggil haji. Karena selama ini pakai peci putih tapi belum berangkat haji. Orang pada nanya, kan zaman dulu begitu, Pak ya. Dulu tuh begitu, orang nggak berani pakai peci putih kecuali sudah haji. Sekarang mah semua pakai peci putih. Tapi kalau dulu, zaman dulu nggak berani orang. Mana berani pakai peci putih kalau belum berangkat haji. Ditanya sama orang, memang udah berangkat haji? Begitu pertanyaannya. La kharaja an kaunihi min a'malil akhirah, maka pada saat yang sama pekerjaan yang dia lakukan tadi tidak bernilai akhirat, nggak bernilai akhirat, hilang nilainya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya yang saya rujuk, kitab Al-Fawaidul Mukhtar li Saliki Tariqil Akhirah. Di situ diceritakan ada orang berangkat haji untuk yang kedua kali. Dan biasa setelah pulang dari haji, buka pintu untuk menerima tamu. Ada rombongan para ulama datang, karena memang orang ini dekat sama para ulama. Datang ke rumah tadi orang, ke rumah itu orang, datang di momen haji yang kedua. Pada saat kemudian ingin menyuguhkan makanan pakai nampan, itu yang punya rumah ngomong sama istrinya, Sohibul Bait itu ngomong sama istrinya, jangan pakai nampan yang itu. Nampan itu mah nampan yang tahun lalu dibeli haji.
pakai nampan yang baru beli kemarin. Kedengeranlah oleh salah satu ulama. Saya nggak apa riwayatnya di situ, lupa ya. Ada beliau namanya di situ ada. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kalau kau lanjutkan, kau teruskan, maka hajimu batal. Hilang pahala hajinya hanya karena urusan nampan, Pak. Niatnya udah bener, saat pulang juga udah bener, tapi gara-gara urusan nampan itu bisa hilang itu pahala haji. La ilaha illallah, hilang itu pahala. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat wallahu alam, sampai di situ. Tapi intinya sudah jelas bahwa niat itu tidak boleh berubah. Maka ada kalimat tajdidun niyah. Sering sekali Ustaz Hairul mengulang-ulang kalimat jaddidis safinah fa innal bahra amik. Kalimat itu sering diulang. Karena memang kalimat itu Masya Allah dahsyat itu kalimat. Perbaharui terus niat supaya niatnya nggak salah. Perbaharui terus niat supaya niatnya nggak keliru, nggak berubah jadi niat yang jelek, dari tadinya bagus menjadi jelek. Niat yang sudah hebat aja bisa hancur, itu menghancurkan ibadah kalau salah niat. Astagfirullah, nasallahu afiyah wassalam. Ya Allah, nasallahu afiyah wassalam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Pak, kata Syahrul kita sudah tidak salaman lagi ya? Belum nggak salaman dulu ya? Begitu ya? Sampai diumumkan gitu ya. Jadi tidak salaman dulu. Bawa Pak nanti bawa ini duduknya social distancing. Pinjam 2 meter gitu ya. Bapak sekalian, kita bukan tidak apa yang dilakukan itu sebagai bentuk itu. Kalau Bapak Ibu mendengarkan apa yang disampaikan sama Abi kemarin, jelas. Kudu bersih. Dan kita diajar bersih bukan baru, sudah dari dulu. Itu mah udah jadi kebiasaan Pak, bersih. Wudu batal wudu lagi, wudu batal wudu lagi, itu sudah jadi kebiasaan. Emang begitu pekerjaan gitu. Adapun sekarang menjadi apa? Menjadi pekerjaan semua orang. Kita udah biasa beres keluar dari mana-mana itu baju udah nggak dipakai lagi Pak, masukin di tempat cucian. Dari dulu bapak orang tua kita ngajarnya begitu. Masuk rumah sebelum ngapa-ngapain cuci tangan, cuci kaki, baju dibuka, taruh tempat cucian. Begitu kan dulu diajarnya. Sekarang dilakukan sama semua orang. Nah mungkin karena terlalu banyak orang yang tidak melakukan itu jadinya aneh. Well, biasa aja. Gitu. Hanya yang agak aneh memang sholat berjarang, itu agak aneh lah. Itu aneh gitu ya. Sholat jarang gitu ya, aneh itu. Berjarak, sholat berjarak itu aneh. Tidak sholat Jumat itu aneh juga gitu ya, itu masalah. Sudah mulai masjid-masjid sudah mulai ada yang tidak sholat Jumat. Sudah mulai. Padahal tidak disebut pandemi. Maksudnya masih banyak orang sehat di situ. Selama masih ada orang sehat di situ atau mayoritas orang sehat, maka wajib melaksanakan Jumat. Yang sakit jangan Jumatan. Itu aja sebenarnya. Sehat Jumatan, yang sakit jangan Jumatan. Hanya itu. Ya Allah ya Rabbi. Nasallahu afiyah wassalam. Mudah-mudahan dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.